أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ingkang kula hormati para ustaz, para kiai, pembina halaqah taklim al-haji. Ingkang kula hormati ugi dumateng bapak-bapak sederek anggota halaqah taklim al-haji. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kesehatan, keimanan, istiqomah, kesabaran dan rasa syukur Allah. Ugi watan supen tumatang sahibul bait Ustaz Masihin dari keluarga, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Para sedherek jamaah halaqah ta'lim al-muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari pada kesempatan yang baik ini kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang sangat banyak ini. Sering disampaikan oleh para ustaz, nikmat yang dirasakan oleh kita semua tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa ada yang menghitung, tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meski ada anjuran ulama boleh menghitung-hitung, sehingga ligannya boleh saja itu. Tapi menghitung-hitung ini dalam rangka berterima kasih. Betapa banyak ya yang sudah kita rasakan. Hitung-hitung ya. Nikmatnya pandangan satu bola mata itu tidak bisa ditimbang dengan harta sebanyak apapun. Bahkan nikmatnya dengkul kalau selek gadah dengkul ya, punya dengkul ya. Nikmat diberi dengkul itu luar biasa mahal. Sampai-sampai ada orang yang melecehkan dia sendiri. Kayak dia nyebut gawe modalnya dengkul tok, jangan macam-macam. Jangan dikira dengkul itu murah. Coba panjenengan nyebut gawe orang ngedengkul. Ngeset aja. Jadi jangan dikira dengkul itu tidak berharga, dengkul itu berharga. Jadi kadang kita goyokan tapi ternyata dengkul mah ada. Ya. Tapi jadi goyokan, modal dengkul Masya Allah. Baik. Jadi harus sekalian, yuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, Allah kasih, mari kita syukur. Saya sering menyampaikan di khutbah, mungkin di Joget Tausiah ini, bahwa sifat syukur dan sabar itu melekat, gabung ya, gabung. Ibarat, tak ulang lagi, sepertinya kemarin disampaikan di rumahnya Ustaz Trisno, kalau tidak salah. Satu koin mata uang gitu ya,
Karena ada dua sisi. Itu satu sisi sifat sabar, satu sisi lagi sifat syukur. Ini dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang, dan dua-duanya tidak boleh lepas, saling kait mengait, saling ikat mengikat, saling mempengaruhi. Ketika seorang hamba diberi satu kenikmatan, katakanlah oleh Allah, yang memang dia itu harus bersyukur atas nikmat itu, saat itu juga dia dituntut agar bersabar dengan nikmat itu. Contoh misalnya bagi oleh walidan nanti bolehlah orang aja walidan itu bahasanya Jepang. Kenapa Pak? Bahasa Jepang. Kalau salah kayak durian runtuh lah. Bahasa tua. Ngurut anak juga akan walidan pulang rezeki lamblak ya benar. Entah itu dari usahanya, bisnisnya, tak apalah ya, kira-kira itu kan orang pasti senang ya. Bersyukur alhamdulillah rezekinya lancar. Itu bersyukur, pasti bersyukur, ya harus bersyukur. Nah, saat kondisi kita bersyukur itu harus ada dorongan agar kita bersabar. Contoh gampangnya, sifat sabarnya kita tidak menggunakan rezeki yang tadi nampak itu untuk sekara peta, katakanlah begitu ya, tidak untuk hambur-hambur, tapi harus bersabar. Contohnya misalnya 1/2 atau 2/2 atau berapa persentasenya disisihkan untuk fakir miskin atau siapa saja lah, sebagai bukti oh iya ternyata saudara kita, keluarga kita, nah kita ada yang butuh. Orang mengeluarkan harta itu kan butuh kesabaran. Hati yang terlatih kesabaran itu akan mudah mengeluarkan harta, padahal itu usaha kita sendiri. Jadi nggak digegem gitu. Jadi itu butuh kesabaran. Udah contoh gampang, banyak contoh lain nanti dengan lebih paham. Nah, kemudian yang kedua, pada satu kondisi ketika kita dituntut bersabar, saat apa coba? Al-Baqarah 155 itu. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ketika Allah uji kita dengan sedikit, cuma sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dikurangi jiwanya, dicabut nyawa orang yang kita cintai, dikurangi harta, dikurangi sedikit buah-buahan. Itu hal-hal yang membuat kita harus bersabar. Saat itu terjadi, ikhwan sekalian, ternyata di situ ada hal yang bisa membuat kita bersyukur. Jadi ya bolak-balik begitu ya, saling akalan kudu sabar, tapi ya nanti harus syukur saat kejadian yang sama itu. Udah jauh-jauh, udah saat itu juga akalan diwongkon sabar, tapi saat itu juga sebenarnya ada hal yang buat kita harus bersyukur. Di ayat tadi itu ya, ujungnya kan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Coba
Wong segi kalimatnya gampang. Padahal ayatnya menyebutkan Allah akan menguji manusia dengan yang tidak enak tadi, tapi ujungnya kabar gembira, kabar gembira lagi sedih kabar. Ya memang begitu. Ketika disuruh sabar, ya syukur. Kalau teman sabar, syukur ya, nah gitu. Nah ini iman sekalian, khusus yang kedua. Kondisi kedua ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang terlatih, orang mukmin yang terlatih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari kalau tidak salah. Man yuridillahu bihi khairan yusib minha. Siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, yusib minha, Allah akan kasih musibah dia. Kalian ini sekitar kontradiktif. Loh, kok gitu ya? Bukannya kalau dikasih baik itu berarti yang enak-enak saja? Ya ternyata ya kadang-kadang enak lah ya, kadang-kadang enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan sepintas pemahamannya enak ya, dunia enak, akhirat enak, wa qina adzabannar ya. Tidak terlempar neraka juga enak. Tapi ternyata emosian dunia ini bukan tempat enak-enak. Saya ingat nasihatnya Al-Ghazali Kiai Haji Abdul Aziz rahimahullah. Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjaranya orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Itu terkata. Iya, artinya salah satu kondisi kadang seperti itu. Meskipun kita tidak harus terperangkap terus lantas orang itu tidak boleh senang, tidak boleh ya, tidak juga, bukan begitu, jangan kaku ya. Ya. Artinya selama masih di dunia ini sangat mungkin keniscayaan seorang mukmin ditimpa musibah itu pasti ada. Al-Baqarah tadi disebutkan. Tetapi jangan khawatir, wahai orang-orang yang beriman. Wa basyiris sabirin. Siapa orang-orang sabar ini yang patut diberi kabar gembira oleh Allah lewat Rasulnya, sehingga dia patut bersyukur. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila terkena musibah, mereka langsung mengungkapkan kalimat istirja. Inna lillahi, sungguh kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita sungguhnya pun nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kon sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini kita akan coba ngaji ya. Kalau tadi baru sering didengar lah mereka yang semua sudah hafal insyaallah. Ya, sengaja. Nah, kan tadi ya, bolak-balik sampaikan terus. Malam hari ini kita coba ngaji tafsir surat Al-Mulk. Ibnu Katsir, saya ambil Ibnu Katsir, tafsir digital ya. Hafal surat Al-Mulk? Jamaah ya, hafal ya. Ada hadis kalau tidak salah ini, barang siapa yang hafal surat Al-Mulk ini bisa menghindarkan penghafalnya dari siksa kubur. Nanti silahkan cek hadisnya. Surat Al-Mulk kalau hafal itu bisa melindungi penghafalnya dari malaikat apa itu yang terlalu galak katanya. Jadi surat ini akan melindungi hamba itu yang hafal guys.
Tidak mesti terjemahannya, tidak, pokoknya hafal. Apalagi hafal terjemahannya, apalagi maknanya tafsirnya. Nanti kapan-kapan boleh nih al-muhajirin anak taklim juz amma sudah hafal ya, sudah hatam ya. Zikir sore, zikir pagi hafal al-mulk coba. Monggo ini proposal saya. Coba kapan misalnya sebulan sekali al-mulk. Nanti insyaallah sudah sebagian sudah hafal. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita awali dengan terjemahan perkata ya. Tabarak itu artinya maha suci. Jadi ada arti maha suci selain subhana. Subhanallah maha suci. Tabarak juga artinya maha suci. Tabarak. Allazi yang. Coba ya kita baca sama-sama dulu ya. Monggo Bapak Ibu ini ya. Ikuti kata-kata saya. Tapi ini bukan hipnotis. Tabaraka, monggo. Maha suci. Alladzi yang biyadihi di tangannya al-mulku kerajaan wa huwa dan dia ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita buka tafsir Ibnu Katsirnya. Ting ya. Itu jamnya mati. Benar ya? Saya kita ya. Ya, nanti oleh bilang ayat yang mudah-mudahan lancar. Firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ini Gusti Allah kadang senangnya ngelam dewek ya. Ini kan firman Allah ya, ngelam dewek. dia itu mengalam memuji dirinya sendiri. Ya memang pantas Gusti Allah. Ya, terjemahannya begini, tafsirnya begini. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya yang maha mulia dan memberitahukan bahwa di tangan kekuasaannya lah semua kerajaan. Yakni dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dikehendakinya. Tidak ada akibat bagi apa yang telah diputuskannya dan tidak ada yang menanya tentang apa yang diperbuatnya karena keperkasaannya, kebijaksanaannya dan keadilannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah. Para sedherek halaqah ta'lim al-muhajirin ingkang mulia. Jadi ayat pertama ini Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah memuji dirinya sendiri. Apa ya? Mungkin pamer kekuasaan, genyung. Saya ini maha mulia.
karena di tangankulah segala kekuasaan. Bahkan raja-raja yang ada di dunia ini itu berada di tangan kuasanya. Wis raja sapa wis presiden saiki sing seneng bisa geser-geser waktu libur, wah tenang, itu berada di kekuasaan Allah. Kita maaf ini sedikit ya sensi kita. Surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadika. Ini coba artinya. Qul, katakan hai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, raja di raja. Ya Allah, wahai raja di raja, tu'til mulka man tasya, engkau yang memberikan kerajaan, kekuasaan untuk siapa yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau pun yang mencabut kekuasaan, mencabut apa tadi, jabatan raja itu ya dari terhadap orang yang engkau kehendaki ya Allah. Bahasa marganya begini, Allah, engkaulah yang mempunyai hak mutlak paten menjadikan dia pemimpin bukan pemimpin. Ini khusus bahasanya khusus pemimpin ya, bukan hal yang lain. Pemimpin itu ya bisa, mohon maaf, ketua RT, RW, lurah, kan pemimpin lah yang memimpin banyak manusia. Itu Allah yang menentukan. Jadi seberapapun ikhtiar, mohon maaf ya, ikhtiar manusia, siapapun orangnya, pan soleh kabeh, pan habib kabeh, kabeh, kalau Allah berizinkan, tidak pakat. Ini harus kita pahami. Biar oh iya. Nanti di sini hikmahnya apa hasil sihatnya? Hikmahnya seorang mukmin itu ya harus sabar saja. Sabar. Nah, kenyataannya seperti sabar saja. Balik kepada ayat pertama tadi, bahwa di tangan Allah lah segala kekuasaan kerajaan. Maksudnya Allah lah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dikehendakinya. Saya sekali lagi sering menyampaikan, Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta, dan kita adalah salah satu dari ciptaan makhluk. Maka terserah pencipta itu mau ngapa-ngapain yang diciptakan, itu terserah penciptanya. Mau dipanjangkan umurnya, dipendekkan umurnya, mau diluaskan rezekinya, mau disempitkan rezekinya, mau dikasih apapun, itu terserah sang pencipta. Dan itu tidak ada orang yang berhak menanya. Bisa disampaikan kayak gitu, tidak ada yang berhak. Yang karep-karepnya. Tidak ada orang yang protes. Dan segala perlakuan Allah, tingkah laku Allah itu tidak pengaruh terhadap kekuasaan Allah. Pan Allah mau menciptakan satu generasi, kemudian Allah hapuskan generasi itu, atau Allah menciptakan satu generasi kemudian Allah angkat generasi, tidak pengaruh kepada kekuasaan Allah. Tidak menambah juga tidak menguranginya. Tidak ada pengaruh bagi Allah. Sepertinya sudah siap hadirin. Jadi ini di awal kita persembahan kita, dan tidak usah panjang-panjang dulu. Kembali ke Khotimah ya. Kita atau melalui pembahasan kajian ayat 1 di dalam surat Tabarak ini
Mudah-mudahan kita semakin tahu, semakin paham bahwa kita itu milik Allah. Kita punya Allah, dan Allah itu Maha Diraja, Raja Diraja, yang tadi tingkah lakunya, kemauannya itu tidak ada yang bisa mengomentari, tidak ada yang bisa mencegah dan menahan. Maka sebagai seorang mukmin, ya, mari kita praktekkan di awal yang disampaikan, bersyukur dan bersabar saja sudah. Bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya, bersabar kita akan diberi kabar gembira oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayah, taufik, rasa syukur, rasa sabar yang terus-menerus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Ini yang saya sampaikan sebagai nasihat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nasrullah wal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.